Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srima Karimah Febriani, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Syarifuddin. Tugas video kali ini untuk memenuhi mata kuliah logika. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang kerancuan dalam berbahasa. Kerancuan dalam berbahasa yang pertama yakni ekuivokasi. Ekuivokasi adalah jenis kerancuan dalam sebuah kata yang bersifat ambigu, terutama kata yang ditempatkan dalam konteks yang tidak seharusnya. Contohnya, apakah bentuk tertinggi dari kehidupan binatang? Ya, ini jawabannya jerapah. Kerancuan dalam berbahasa yang kedua yakni amfiboli atau jenis kerancuan yang bukan disebabkan oleh kata ataupun kalimat, melainkan dari struktur gramatikal. Contohnya, Raja Croesus dari kerajaan Lydia bermaksud untuk menyerang Persia. Ia sebagai orang bijak tidak mungkin akan berperang jika tidak yakin akan menang. Oleh karena itu, Raja Croesus meminta akhirnya pergi pada Delphi. Kemudian para pendeta berkata, jika Croesus akan berperang dengan Persia, maka ia akan menghancurkan sebuah kerajaan. Karena itulah Raja Croesus menyerang Persia. Dengan waktu singkat, akhirnya Croesus dikalahkan oleh Persia. Kemudian Croesus mengirim pesan kepada Delphia, "Aku telah mengikuti nasihat yang salah." Para pendeta Delphi menjawab, "Ramalan kami tepat. Anda telah menyebabkan sebuah kerajaan yang hancur, yakni kerajaan Anda sendiri." Kerancuan dalam berbahasa yang ketiga yakni aksentuasi. Aksentuasi adalah kerancuan yang terjadi karena perbedaan penekanan pada bagian suatu kalimat. Penekanan ini dapat berupa tanda baca atau dapat juga berupa nada bicara dalam konteks percakapan langsung. Contohnya, Aristoteles bicara fisika. Dia kan ahli logika yang bagus. Penekanan di kata ahli logika menunjukkan bahwa Aristoteles tidak bisa bicara fisika. Oke, lanjut. Yang keempat yakni hiperbola adalah kerancuan yang terjadi karena melebih-lebihkan kesimpulan daripada premisnya. Contohnya, kamu ingin aku membersihkan kamar, jadi kamu ingin aku menjadi budakmu. Nah, seperti itu kan hanya melebih, padahal kita hanya menghimbau untuk membersihkan kamar, tapi dia tersebut merasa bahwa itu diperbudak. Lah, itu namanya melebih-lebihkan atau hiperbola. Kerancuan dalam berbahasa yang kelima adalah Straumann fallacy. Adalah kerancuan yang terjadi ketika kita melakukan counter terhadap argumen seseorang tanpa kita sendiri paham apa yang diargumenkan atau kita setengah-setengah dalam memahaminya. Dalam tradisi abad pertengahan, Straumann fallacy dapat dihindari dengan mengulangi argumen lawan untuk memastikan bahwa apa yang kita pahami tepat dengan apa yang sedang diargumenkan. Contohnya, baik, jika menurut Darwin bahwa manusia adalah hasil evolusi dari kera, maka coba tengok di kebun binatang yang terdapat kera itu. Apakah mereka akan menjadi manusia? Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.